Tuhan di Haroromuna Manalean Mamupa-upa Indahan alas Kena mok-mok Agsitio-tio Sibermutondi Tuberemuna do tuborumuna Dungi dokon ito Neng rohamu sebenarnya dalam hati nih kenapa mereka yang minta datang, harusnya kami yang minta doa. Jadi aku kasih tahu lah semua sama anak-anakku, kalau adat Batak memang itu tamiang tu hula-hula nado mana tu beren tu tulangna, tapi tulang-tulangmu beda. Kita nggak minta doa ke mereka, tapi mereka datang mendoakan kita. Itulah namanya bukan hanya marbere di mulut, tapi dengan kasih perbuatan. Jadi mari kita sambut mereka dengan senang hati, gembira. Imau dokon anakku tu beremuna. Las rohata manjalo haroroni nasida. Jadi mulai atir tunggonok kutuhamu. Idok marutang namanya. Alai idodohamu do nadirohaki. Hilalahamu nadirohaki. Magwag na sa muda. Ipatuduhan mo diharorong mo na sa daryon. Holong marito, marlay, holong marbere. Ipaharorong mo na sa daryon. Doon managyakon. Pere mo na asa sehat. Berjalan lancar. Belum dapat arena transplantasi ginjal. Jadi aku sejujurnya sampai umurku 67 menjelang 68 aku sehat orangnya. Pernah sakit saya. Paling sakit saya yang peduli itu. Sudah itu nggak ada. Tapi tiba-tiba umurku 68. Aku mendengar sakitnya si Rey. Jiwa dan badanku itu hancur. Seperti yang itu bilang. Baik kalau di depan alay tawis, wow, di depan semua orang aku bisa tertawa, tapi di kesendirianku aku menangis. Aku tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Kejadian-kejadian yang terima, tidak bisa berdamai saya. Saya selalu bertanya, Tuhan, apa salahku Tuhan? Mengapa kau kasih ini sebenarnya? Gak ada jawaban. Dan gak bisa aku berdamai dengan Tuhan. Selalu aku bertanya, Tuhan, apa gak adil? Saya bisa berdamai, sama Tuhan sendiri saya gak bisa berdamai. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau pun kau kasih sakit anakku, jangan panggil dia sebelum kau panggil aku duluan. Permintaanku sama Tuhan, jangan panggil anakku sebelum aku kau panggil. Tidak sanggup saya. Habis itu kenalah saya gula. Anak saya penyakit gula. Memang badanku dan jiwa aku hancur, remuk.
Pada saya dengar penyakitnya Sirey. Kena saya gula, nggak lama kemudian sekian tahun kena saya saraf kejepit, semua penyakit kena ke saya. Tapi itu mungkin dalam hatiku terkadang gini, memang aku tidak berdamai sama Tuhan. Dikasih lagi saya cobaan terus, dicoba lagi saya terus, dikasih lagi saya penyakit terus, saya tetap nggak bisa berdamai. Dengan akhirnya setelah saya disuruh operasi saraf kejepit, dan saya tidak berani. Barulah di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau berdamai denganmu. Aku nggak sanggup operasi, aku takut. Aku mau berdamai aja denganmu Tuhan. Kasih aku mujizatmu, kasih aku mujizatmu, sembuhkan sakitku dan sembuhkan sakit anakku. Saya bilang gitu. Aku mau berdamai. Dan sekarang aku mau berdamai sama Tuhan. Walaupun saya tertawa di sini pataran di depan umum, dan aku menangis kesendirianku, tapi aku udah sebut, Tuhan, aku mau berdamai denganmu. Aku mau berdamai, sembuhkan anakku dan sembuhkan penyakitku. Sekarang doa saya begitu, Elai. Dulu saya nggak bisa berdamai, malah saya marah sama Tuhan saya. Kenapa kau kasih cobaan ini sama saya, Tuhan? Apa salah saya? Saya bilang gitu. Saya tanya, apa salah saya? Kenapa seberat ini cobaannya? Kalau begitu jangan panggil anak saya sebelum kau panggil saya, Tuhan. Jadi aku yang ngatur Tuhan itu kan. Watur dia. Aku dulu panggil anak saya. Jadi aku ngatur Tuhan, aku gak bisa berdamai sama dia. Tapi apa yang datang? Makin dikasihnya aku penyakit, makin dikasihnya saya penyakit. Emangnya lu siapa? Kata Tuhan itu sama saya. Baru saya sadar, setelah saya harus operasi saraf kejepit saya, tidak ada obat lain selain operasi. Umurku 72 dan saya tidak berani operasi. Akhirnya saya bilang, apa Tuhan, maafkan saya mau berdamai denganmu. Saya mau berdamai dengan Tuhan. Berikan kami kesembuhan Tuhan. Jangan hitung salah-salah kami. Aku mau berdamai. Dan aku bilang sama Sirey, gak apa-apa lah nak, operasi aja, gak usah takut. Jangan takut. Ya, jangan takut, kita berserah sama Tuhan. Kita harus yakin Tuhan itu punya mujizat. Nah, aku mengharapkan mujizat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih mujizat sama saya kalau saya nggak berdamai dengan Dia? Dia selalu bilang, kenapa aku kasih sakit ini sama saya, Tuhan? Jadi begitulah ya. Aku mungkin tahu kau juga nggak bisa berdamai dengan Tuhan dengan memberi penyakitmu gitu. Tapi sekarang dan hari ini Mama katakan sama kamu, mari kita berdamai sama Tuhan. Oke? Anakku, berdamai kita sama Tuhan supaya apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Kita minta mujizatnya, mama itu percaya. Dengan peristiwa-peristiwa yang lalu, dengan penyakitku, ada orang nyangka, dokter aja nggak nyangka gue hidup, tapi gue hidup. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan kau kasih aku umur panjang bukan untuk melihat anakku menjulukan aku. Tapi jangan kau panggil anakku sebelum kau panggil aku. Itulah doaku. Tetap gak bisa berdamai. Tapi hari ini aku mengatakan, nah, buat kamu Ren sama Pak Rumainku, mari kita berdamai dengan Tuhan. Berdamai kita dengan Tuhan berarti kita menerima penyakit apa yang sudah diberikannya kepada kita. Kita harus berdamai dengan penyakit itu. Kita hanya berobat, berdoa supaya melalui pengobatan itu Tuhan turunkan mujizatnya. Apa yang nggak bisa dia bilang, seperti yang tulang katakan, yang sudah meninggal pun dia bisa hidupkan. Amin nak.
Ya, jadi jangan takut, tetap semangat. Lihatlah orang tulang-tulang yang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita sebagai berenya. Mereka berdoa buat kalian, ya. Main. Saya sekarang kalau melihat kalian berdua, ya, aku rasa kalau bukan Borussia Gia istri si Reni ini hancur kali ya. Gitu. Tapi Tuhan itu baik ya, nak. Abang Reni begini orangnya, kasihnya istrinya begini, gitu kan? Akhirnya jalan bersama seperti kaki ayam. Sampai akhirnya dia ambil keputusan, udahlah Pak, udahlah Inang, ginjalku aja. Kata Pak Inang, aku sampai nawarin ginjalku 90 loh nak, saya bilang. Bagus, 90. Mama kan udah umur tua, ambil aja ginjalku, kan gitu kan? Masih bisa kita hidup 100 tahun satu ginjalku. Tapi karena dia bilang gak bisa mah merokok. Jadi begitu ya, jangan putus asa. Nah, kita selama ini walaupun mungkin kamu seperti mama tidak mau berdamai dengan penyakit yang dikasih, kita melawan dan bertanya terus sama Tuhan, Tuhan kenapa aku begini? Kenapa kau bikin aku begini? Selalu pertanyaan itu datang. Tapi marilah hari ini kita berdamai sama Tuhan. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, apapun yang kita minta sama Tuhan, kita yakini, kita aminkan bahwa Tuhan akan mengabulkan. Ya nak ya, baru main ya, semangat terus. Lihat bagaimana semangat orang tulang Okwanton ini memberi semangat kepada Rain dan para pemain ya. Oke, jadi mudah-mudahan semua doa kita yang ada di sini dan doa keluarga kita juga Om Triana dikabulkan oleh Tuhan. Percayalah nak, kita semua yang ada di sini selalu ada dekatmu. Ya, operasi pun kau nanti kita ada dekatmu. Jangan takut ya, kita ada nggak jauh dari kamu nanti. Lisbeth ya, bersabar. Tuhan itu memang udah jodohmu si Abang Ucok itu, udah salibmu itu, ya kan? Kau jangan lagi kayak berdamai sama Tuhan, bertanya terus, Tuhan kenapa kau kasih aku suami seperti ini? Jangan ya nak, dosa. Ya, aku juga merasa berdosa sama Tuhan karena aku bertanya terus sama Dia. Tapi kita diajarkan jangan bertanya terus, tetapi menerima apa yang dikasih Tuhan. Cobaan apapun yang Dia kasih sama kita, kita harus baik itu kesehatan maupun itu kekurangan ekonomi maupun kekurangan kebahagiaan, kita harus terima ya nak. Ya, itulah hidup. Oke. Selamat berjuang dari Mama ya nak. Ren, Lisbeth, selamat berjuang, kuat. Jalankan apa yang kata dokter, tetapi selalu dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Mau makan obat, sebut nama Tuhan Yesus. Mau makan nasi, sebut nama Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa sama mereka. Kenapa Mama cerita saya tidak bisa berdamai dengan Tuhan? Siapa tahu kau juga begitu. Ya, itu Mama dari dulu begitu. Gue dikasih, nggak mau berdamai, nggak mau menerima penyakitmu. Kasihnya saya penyakit gula. Mampus lo dalam hati Tuhan gitu kan. Habis itu nggak mau berdamai juga. Nih, gua kasih lo syarat kejepit. Hah? Mau apa lagi? Gitu kan? Nah, Mama sadar-sadari di situ. Akhirnya saya berpikir, memang nggak ada duanya Tuhan itu. Yang nggak ada duanya. Jadi kita harus tetap berteman sama Tuhan. Di setiap saat pun sebut nama Tuhan. Ya nak ya? Saat kau gembira, saat kau kesakitan badan dan jiwamu, panggil nama Tuhan. Oke? Semangat ya Mang ya. Karumen, Horas, sampai berkata. Dulu menghadapi belakang di dalam kenalapan boy di tengah masa Allah. Bapak bertanya ke Tuhan,
Muna tayo mga puso pa sa kami ka muro na namin kami ng mga tuwakan gusto tulang mga poso anak tulang mula dong hata digigyan moliate ido pasaton namin diholong na pasaat muna olong sesuatu menanyakan keluarga ni anak kami gusto rasa sehat. Tayo diulit-ulit sama panggilan Bapak panjang menuju sehat pos roha Tuhan perkataan bahasa nada nona kata pendiri sehat anak kami di son jalan penginan dan parmen masih gudang asap dengan dua-dua asait yang pernah yung mga pagkanon magodo semangat alay itong na pertanyaan asal pergugoy Tuhan jadi salinay modal din mali ang muna udulinan ninang udah muna di polong buat di atangnya muna saya diulit agama ternyata jadi itu alat permainan di son apa mau mahatanaw ya tanadengan dan pasami pulang buat nama orang kita kira sama dokoni biar buru nak tiningan terlumuri itu nak nangsirin bajonok magituan tanya ko do kusuk asa dinongani o disudi akan mendalan jadi bersama kemenang